Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 41. Kembali bertengkar. John tak menjawabnya. Dia hanya diam dan langsung beranjak pergi meninggalkan Winda. Ada rasa kecewa yang dia rasakan ketika mendengar ucapan gadis yang ia cintai itu. Penolakan telak, sungguh menyakitkan. Aku tidak akan memaksamu, batin John. Maafkan aku John. Batin Winda menatap nanar kepergian John. Wuss. Hembusan angin kencang menerpa rambut panjang Winda yang tidak terkuncir. Gadis itu turun dari jet pribadi milik sang suami dengan perlahan. Di belakangnya sudah ada John yang menyusul turun. Kini mereka telah mendarat di Beijing tepat pukul 7 malam. Tuan, mobil Anda sudah siap, ucap Ken dengan tanggap saat John berjalan ke arahnya. John hanya mengangguk dan langsung masuk ke dalam mobil. Silahkan Nona. Ken membukakan pintu mobil untuk Winda. Gadis itu pun langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di sebelah John. Di perjalanan suasana nampak hening. John memilih diam dan menatap keluar jendela. Entah kenapa rasanya sangat sakit. John terus teringat dengan kejadian tadi siang, di mana Winda menolak perkataannya. Memalukan. Sebenarnya tidak, John sama sekali tidak merasa memalukan. Hanya saja perasaannya sedikit terluka. John, apa kau marah padaku? Gadis itu menyentuh pundaknya. Sontak John langsung menoleh, menatap wajah Winda dengan datar. Ada apa Winda? Kenapa kau berpikir jika aku marah padamu? Aku hanya merasa sikapmu dingin padaku. Itu hanya perasaanmu saja. Bukankah memang sikapku seperti itu? Kau sendiri yang selalu memanggilku dengan sebutan pria dingin. John kembali memalingkan wajahnya. Ayolah John, jangan seperti ini, ucap gadis itu lagi, kini dengan nada tinggi. Apa? Jangan seperti apa? Aku tidak mengerti maksudmu Winda. John menoleh menatap tajam Winda. Dahinya mengkerut dan mulutnya mengatup rapat, menandakan jika saat ini dia sedang marah. Aku tahu, kau sedang marah padaku. Tanpa sadar Winda berbicara dengan membentak, membuat John semakin kehilangan kesadaran untuk tetap tenang. Dengan sifatnya yang dingin membuat John terbawa emosi jika ada lawan bicaranya yang membentak. Apalagi jika sudah ada dasar yang membuat dirinya terluka dan kecewa. Marah. Memangnya aku marah karena apa? Katakan padaku Winda. Apa yang sebenarnya membuatku marah? Kau yang paling tahu John. Alasan yang membuatmu seperti ini, ucap Winda. Aku tidak tahu. Sit, John mengusap wajahnya dengan keras, lalu tak sengaja memukul pintu mobil yang ada di sampingnya. Karena terlalu geram dan marah, akhirnya ia melampiaskan dengan seperti itu. Winda menggelengkan kepalanya, melihat tingkah John yang memukul ke sembarang arah. Dia sadar jika John marah dan emosi padanya. Karena itu John enggan untuk menatap mata Winda sedari tadi. John, apa kau sudah gila? Kenapa kau melampiaskan amarahmu seperti itu? Winda memegang tangan John yang tadi dia buat untuk memukul. Lepaskan tanganku. John membentak dan menepis tangan Winda dari tangannya. Jangan menyentuhku sekarang. Biarkan aku menenangkan pikiranku Winda. Kumohon jangan bicara padaku juga. Dek. Seperti tersambar petir. Perkataan John berhasil menyayat hatinya. Winda terdiam menatap John yang memalingkan wajah darinya. Oke, aku akan menuruti permintaanmu. Aku tidak akan bicara denganmu. Kau puas? Ucap Winda geram. Gadis itu meneteskan air matanya dan bernafas dengan berat. Karena hatinya begitu sakit, Winda pun segera keluar dari mobil. Karena kini mereka telah sampai di Hotel Grand Louis milik John. Ken yang sedari tadi melihat pertengkaran suami istri itu,
Hanya bisa diam dan tidak berniat untuk mencampuri urusan keduanya. Hanya saja rasa penasaran menghampirinya. Ken bertanya-tanya ada apa sebenarnya, yang membuat Tuan dan Nonanya jadi bertengkar hebat. Sid, John mengumpat. Sembari tangannya memijit pelipis yang menegang. Akibat pertengkarannya barusan dengan Winda. Sebenarnya dari lubuk hati John yang paling dalam, jujur dia tidak ingin bertengkar dengan Winda. Hanya saja amarah sudah mengendalikan dirinya. Sampai-sampai harus mengeluarkan kata-kata tidak menyenangkan, yang kemungkinan besar sudah menyakiti hati Winda. Tuan, apa Anda mau pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri? Ucap Ken. Asisten pribadi yang setia itu menawarkan sesuatu padanya. Yang mungkin bisa membuat suasana hatinya tenang. Terserah kau saja Ken. Aku sedang tidak ingin pulang dan bertemu Winda. Sebelum aku benar-benar merasa tenang dan tidak akan berkata tidak menyenangkan yang akan menyakitinya lagi. John menghela nafas panjang. Ia menyandarkan kepala dan menutup sejenak matanya. Ken pun segera mengemudikan mobilnya keluar dari area hotel. Menuju tempat yang mungkin bisa menenangkan sang tuan. 3 hari sudah John menjalani hari tanpa berinteraksi langsung dengan Winda. John memilih untuk bekerja lembur hingga pulang di tengah malam ketika Winda sudah tidur. Begitupun di pagi harinya, ketika John bangun Winda sudah tidak ada di sampingnya. Gadis itu sudah berangkat untuk bekerja. Pagi ini John telah rapi dengan setelan kerjanya. John duduk di sofa ruang santai. Sambil menyeruput teh herbal, John membaca berkas yang diberikan oleh Ken padanya. Jadi apa kau sudah mengatur wawancara itu? Tanya John. Sudah Tuan. Semuanya sudah siap, jurnalis beserta timnya akan datang ke kantor Anda pada pukul 11 nanti, jawab Ken dengan tanggap. Baiklah, aku harap tidak ada kendala Ken. Seluruh dunia harus tahu dia adalah istriku, terutama pria itu. Ucap Ken dengan sorot mata tiba-tiba menjadi tidak bersahabat. Mengingat wajah Justin yang tersenyum padanya. Jujur saja, dari awal John sudah merasakan hal yang tidak baik saat bertemu Justin. Tidak tahu jika mereka berdua dipertemukan dengan takdir. Justin adalah mantan kekasih Winda, gadis yang kini ia sangat cintai. Saya harap juga begitu Tuan, ucap Ken menatap wajah John yang berubah rautnya. Namun di sela-sela perbincangan antara bos dan asistennya itu, seorang gadis memakai seragam sekolah berjalan menghampiri keduanya. Gadis itu menyapa dengan ramah kepada John. Pagi kakak ipar. Hari ini kau terlihat sangat tampan, tidak seperti biasanya. Sapa Naya sedikit menggoda John. Bukan urusanmu, pergilah sekolah yang benar. Jangan suka mengurusi urusan orang dewasa. Cetusnya keras. Cih. Dasar pemarah, pantas saja kakakku tidak menyukaimu. Desis Naya. Seketika manik mata John membesar mendengar perkataan Naya. Dia pun langsung menoleh menatap gadis itu dengan tajam. Apa maksudmu? John beranjak dan berjalan mendekati Naya. Aku tidak akan mengulang perkataanku kakak ipar. Naya tersenyum miring. Membuat John semakin geram. Kau bilang apa tadi? Kakakmu tidak menyukaiku. Heh. John terkekeh. Dasar gila, kenapa kau malah tertawa? Naya mengerutkan dahi melihat tingkah John yang malah tertawa. Kau tahu apa dasar anak kecil? Kakakmu itu sangat menyukaiku, kau tahu. Ucapnya dengan bangga. Cih. Kau sangat percaya diri kakak ipar. Apa kau yakin, dia benar-benar menyukaimu? Itu rasa suka atau takut? Karena kau selalu saja marah padanya. Naya semakin menantang. Ia melirik Ken yang malah tersenyum melihat mereka berdebat. Tanpa disadari oleh John, kedua orang itu saling mengedipkan mata. Seolah sengaja untuk membuat marah dirinya. John terdiam mencerna ucapan Naya.
Entah mengapa dia jadi merasa bimbang. Apa benar Winda tidak menyukainya dan hanya merasa takut? Karena sikapnya yang tidak pernah baik terhadap gadis itu. Bullshit, aku tahu dengan jelas dia bahkan juga mencintaiku. John menepis pemikiran buruk di kepalanya. Dia percaya jika Winda benar-benar mencintainya. Meskipun perkataan Naya ada benarnya. Hahaha, percaya diri sekali. Kakak ipar, apa kau tahu? Di departemen tempat kakakku bekerja ada seseorang yang bernama June. Kau pasti ingat bukan, pria yang mengantarku sore itu, yang menyelamatkanku. Aku ingat, ada apa dengannya? Kau tidak mengerti rupanya. Naya tersenyum miring seakan meremehkan John. Kau tahu, kakakku sering menceritakannya. June, ketua tim pemasaran itu. Apa? Sorot mata John berapi-api. Lagi pula, tidak ada hubungannya denganku. Untuk apa aku peduli? June adalah pria tampan yang murah senyum. Dia selalu memperlakukan kakakku dengan baik. Bicaranya juga sangat lembut, tidak pernah membentak seperti seseorang yang aku kenal. Naya menekankan suaranya di akhir kalimat. Terus, tidak ada hubungannya denganku bukan? Pergilah dasar anak kecil, kau tidak akan mengerti urusan orang dewasa. John berbalik badan dari Naya. Dia mengusir gadis itu untuk segera pergi ke sekolah. Karena dia mulai geram dengan perkataan Naya, yang membuat pikirannya semakin kalut. Hahaha. Naya kembali tertawa renyah meremehkan. Kakak ipar. Kakak ipar. Jangan seolah-olah kau tidak mengerti. Apa kau yakin tidak takut jika kakakku akan jatuh cinta pada ketua tim pemasaran yang bernama June itu? Dia adalah pria yang baik dan penyayang. Semua wanita pasti jatuh cinta pada pria seperti itu. Langkah John terhenti. Ken, cepat bawa pergi anak kecil ini. Dia sudah terlalu banyak bicara. Membuat telingaku sakit. Perintahnya kemudian. Siap tuan. Jawab Ken sigap dan tanggap. Ken langsung menghampiri Naya dan mengajak gadis itu pergi. Nona, kau sangat pintar berakting. Ucap Ken setengah berbisik pada Naya. Biar dia tahu rasa. Dia kira dia siapa? Sudah berhari-hari dia membuat kakakku murung. Dia harus diberi pelajaran Ken. Sahut Naya kesal. Saya yakin Tuan John, sebenarnya tidak berniat untuk menyakiti Nona Winda. Hanya saja sifat mereka berdua sama-sama keras kepala. Jadi seringkali berbeda pendapat. Tapi percayalah, saya rasa Tuan John sangat mencintai Nona Winda. Ucap Ken. Aku harap juga begitu Ken. Kita lihat saja, kakak ipar akan berbuat apa. Pikirannya pasti bekerja keras mencerna setiap ucapanku tadi. Naya tergelak, begitu pun juga Ken. Mereka berdua sudah berhasil membuat John merasa terancam. Dengan begitu pria dingin itu pasti akan sadar dengan kesalahannya. Naya begitu licik, karena dia juga merasa sedih. Setiap kali melihat Winda yang jadi murung selama beberapa hari. Karena itu dia berkata seperti itu oleh John. Sedari tadi John tidak berhenti menatap arloji di tangan kirinya. Waktu masih menunjukkan pukul 10:30, masih ada waktu setengah jam lagi. John tidak sabar untuk melakukan sesi wawancara eksklusif bersama Winda. John berniat untuk memperkenalkan Winda pada dunia. Jika gadis itu adalah istrinya. Agar tidak ada yang berani untuk menyentuh Winda, apalagi merebutnya dari John. Kenapa lama sekali? Di mana Ken? Kenapa dia begitu lama memanggil gadis bodoh itu? Dia terus menggerutu kesal. Tidak lama kemudian pintu diketuk dan masuklah Ken. John celingak-celinguk mencoba melihat ke arah belakang Ken. Namun yang sangat ingin dia lihat tidak ada. John menyipitkan matanya menatap Ken. Di mana dia Ken? Tanyanya kemudian.
Maaf Tuan, Nona Winda sedang tidak ada di tempat. Kemana dia? Apa kau tidak memberitahunya tentang wawancara ini? John menghela nafas dan mengusap wajahnya. Maaf Tuan. Tapi bukankah Tuan sendiri yang mencegah saya memberitahu Nona Winda? Untuk memberikannya kejutan. John tersadar, Ken benar. Kenapa dia malah marah kepada Ken? Padahal dia sendirilah yang mencegah Ken untuk bicara pada Winda. Ada apa denganku? Kenapa semakin hari, aku rasa aku semakin merasa jadi orang bodoh. Batin John. Nona Winda sedang berada di Departemen Keuangan Tuan. Dia dan June sedang melakukan pertimbangan di sana dengan klien. Jelas Ken sembari membungkuk. Pria itu lagi. Apakah dia sangat menyukai istriku? Sampai harus mengajaknya pergi. John mengepalkan tangan merasa sangat kesal terhadap June. Anda benar-benar sudah dibutakan cinta Tuan. Nona Winda melakukan pekerjaannya, dan apa ada yang salah dengan itu? Saya tidak mengerti jalan pikiran Anda. Batin Ken. Aku akan menyusul mereka, kau tetaplah di sini. John beranjak dan merapikan jasnya. Tuan tidak perlu repot-repot. Biar saya yang akan pergi ke sana menjemput Nona Winda. John menatap tajam Ken seraya berjalan mendekatinya. Ada apa denganmu? Aku atau kau yang suaminya? Tangannya menunjuk dada Ken. Anda Tuan. Ucap Ken menundukkan pandangannya. Kalau begitu kenapa harus kau yang menjemputnya? Tetaplah di sini. John menepuk pundak Ken, kemudian berlalu keluar dari ruangan itu. Huff. Karena aku adalah asisten pribadimu Tuan. Ken menghela nafas panjang. Sesampainya di lantai 6 gedung, di mana Departemen Keuangan berada. Dengan gagahnya John berjalan menyusuri lorong. Melewati para pegawainya. Tentu saja semua pandangan mata tertuju padanya. Mereka semua memberi hormat, dengan membungkuk sopan pada pria itu. Tak jarang juga ada yang menyapa, namun tidak dijawab oleh John. John berhenti di depan salah satu ruangan. Kepalanya menengadah membaca nama ruangan tersebut. Meeting room, itu yang tertulis di papan nama tersebut. Dengan segera, John masuk ke dalam ruangan itu. Sontak semua pandangan orang di dalam ruangan itu tertuju pada John. Begitu juga dengan Winda dan June. John. Batin Winda. Tuan John, apa kabar? Apa yang membuat Anda datang langsung bertemu kami? Ucap salah satu klien yang duduk di sebelah Winda. Sedangkan June menatap heran John. Maafkan saya Tuan Ryan, saya di sini bukan untuk menemui Anda. Ucap John tersenyum. Oh benarkah Tuan John? Kalau begitu untuk apa Anda berada di sini? Sahut Tuan Ryan sedikit ketus. Karena kecewa dengan perkataan John. John menatap Winda. Begitupun dengan Winda. Gadis itu melotot dan menggelengkan kepalanya. Berharap John tidak melakukan hal aneh dan bodoh. Tuan John, apa Anda ingin menemui saya? Tanya June sembari berdiri. John menyipitkan matanya. Tidak, saya tidak ada urusan dengan Anda ketua tim pemasaran. Cetusnya kemudian. Saya di sini, untuk menjemput istriku. Tutur John. Sambil mengukir senyuman di wajahnya, John berjalan menghampiri Winda. Sontak semuanya terkejut dan bertanya-tanya. Istri. Ternyata istri Tuan John Lewis, berada di ruangan itu bersama mereka. Istriku sayang, ayo ikut denganku. Ada wawancara penting yang harus kita hadiri sayang. Ucap John lembut seraya mengulurkan tangan pada Winda. Bersambung.